Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya dengan Monik Magna sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika Partnerkul Autodesk. Webinar yang kami selenggarakan hari ini mengangkat tema tentang Drainage Design in InfraWorks yang berfokus pada penggunaan drainage design tools untuk membuat watershed dan memanfaatkannya untuk ukuran gorong-gorong. Selain itu juga akan dibahas bagaimana menambahkan jaringan drainase dan mampu menganalisis jaringan drainase tersebut untuk aliran air dan pipa. Di webinar ini merupakan salah satu rangkaian event yang Cipta Satria Informatika adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar, kami juga mengadakan acara lanjutan berupa workshop yang nanti akan diadakan di hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 1 siang ya Bapak dan Ibu, dan di event tersebut nanti Bapak dan Ibu dapat hands-on dengan menggunakan software InfraWorks dan nanti juga akan diberikan e-sertifikat begitu. Ya, materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mbak Sri Oktaviani atau biasa dipanggil dengan Mbak Okta. Mbak Okta ini sebagai Application Engineer Infrastructure di Cipta Satria Informatika. Sebelum masuk ke acara inti, apabila nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Mbak Okta, Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya di kolom Q&A. Baik, kalau begitu untuk Mbak Okta, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Monik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Sri Oktaviani sebagai Application Engineer di PT Cipta Satria Informatika. Hari ini saya akan membawakan webinar terkait Drainage Design in InfraWorks. Jadi, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bagaimana sih caranya jika kita ingin membuat desain drainase dengan Ibu, bisa langsung saja nanti diketik di kolom chat. Jadi bisa dijawab satu persatu ya Bapak Ibu. Baik. Nah, ini merupakan garis besar dari langkah-langkah bagaimana caranya kita membuat desain drainase di InfraWorks. Jadi pertama saya akan melakukan overview dulu terkait InfraWorks, kemudian drainasenya itu sendiri, apa itu drainase, kenapa kita harus membuat drainase dan merencanakan drainase dengan baik, dan apa dampaknya apabila kita tidak merencanakan drainase tersebut dengan baik. Kemudian nanti akan langsung masuk ke langkah-langkahnya, bagaimana caranya kita membuat desain drainase di InfraWorks. Mulai dari membuat watershed, kemudian juga caranya untuk menambah dan memodify culvert ya, atau biasa kita tahunya itu gorong-gorong. Kemudian bagaimana caranya menambahkan jaringan drainase ke komponen roadnya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memodify drainage network-nya agar sesuai dengan desain yang nanti Bapak dan Ibu inginkan. Nah, ini sedikit overview mengenai drainase. Pasti semua Bapak Ibu di sini juga sudah tahu ya, drainase itu bagaimana dan fungsinya gimana. Ini sedikit overview saja, yang mana drainase sendiri menurut Dr. Insinyur Supirin itu memiliki arti mengalirkan, menguras, membuang, ataupun mengalirkan air. Yang mana tujuan dibuatnya pasti bisa jadi beda-beda ya Bapak Ibu.
bisa untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, ataupun bisa juga memang dibuat untuk pengendalian kelebihan air pemukiman, ataupun untuk agar memperpanjang umur ekonomi sarana fisik. Pasti Bapak Ibu juga mungkin pernah baik entah airnya di sana kotor sekali, mungkin bisa dibayangkan kalau misalnya sakit ya Bapak Ibu. Jadi memang ini adalah masalah yang serius untuk dipertimbangkan. Apalagi drainase tersebut juga kalau misalnya dia tidak direncanakan dengan baik, maka dapat berpengaruh pada struktur jalan yang ada di sekitarnya. Kemudian juga fungsi drainase itu biasanya dibuat untuk mengeringkan bagian wilayah kota, ataupun bisa juga untuk mengalirkan kelebihan air, atau mengendalikan sebagian air, ataupun bisa juga difungsikan untuk meresapkan air permukaan. Nah, untuk jenis dan bentuknya sendiri, menurut Halim Hasmar, drainase itu dibedakan menjadi beberapa bagian gitu. Menurut sejarah terbentuknya, kita tahu kalau drainase itu ada yang memang drainase alami, juga ada drainase buatan. Drainase alami itu kan biasanya memang drainase yang terbentuk secara alami, yang mana di sana tidak memiliki komponen-komponen penunjang seperti pipa ataupun konektor pipe gitu ya. Kalau misalnya drainase buatan itu biasanya memang drainase yang dibuat untuk tujuan tertentu, dan pasti mereka juga memiliki pipa ataupun konektor pipe-nya gitu. Kemudian untuk letak salurannya, itu drainase ada dibagi menjadi drainase permukaan maupun drainase bawah tanah. Kalau yang permukaan itu kan biasanya drainasenya itu untuk mengalirkan limpasan air hujan gitu ya Bapak Ibu, ataupun mungkin aliran tertentunya itu ada yang memang drainase dibuat untuk single purpose ataupun multi purpose. Kalau single purpose berarti dia hanya mengalirkan satu aliran saja gitu, entah itu untuk air hujan saja ataupun untuk limbah saja. Kalau multi purpose bisa jadi si drainasenya ini digunakan untuk mengalirkan beberapa aliran ataupun beberapa aliran secara bergantian gitu. Kalau konstruksinya pasti udah kebayang ya Bapak Ibu, bentuk-bentuk drainase yang umum ada dan sering kita lihat itu kan yang bentuknya trapesium ataupun persegi, tapi ada juga drainase yang memang dia bentuknya segitiga ataupun setengah lingkaran. Jadi tergantung yang mana yang lebih ekonomis menurut kita. Nah, ini merupakan dampak genangan. Bisa dilihat ya gambarnya. Ini sering terjadi di Indonesia ketika intensitas hujan itu tinggi. Jadi ini merupakan dampak genangan yang bisa dialami oleh pengguna jalan. Pertama, genangan itu dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Itu sudah pasti. Sering ya muncul beritanya kalau misalnya lagi hujan itu terjadi kemacetan karena banjir. Sudah pasti itu akan sangat mengganggu sekali aktivitas yang biasanya terjadi gitu. Kemudian genangan juga dapat memberikan andil terhadap terjadinya kecelakaan. Ya, sudah pasti bisa dilihat di gambarnya itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu jatuh karena dia nggak tahu kalau di situ mungkin ada lubang ataupun drainase, karena kan jalannya ketutupan ya sama genangan. Dan yang terakhir, genangan pada jalan juga dapat merusak mesin kendaraan sepeda motor. Nah, ini merupakan dampak genangan pada struktur jalan. Ini juga banyak dijumpai ya, salah satu faktor terbesar penyebab retaknya permukaan aspal itu adalah karena buruknya sistem drainase jalan. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah familiar ya sama jenis-jenis retakan yang ada di aspal, itu kan ada banyak ya, entah itu emang retak susut ataupun emang ada yang namanya retak aligator seperti itu biasanya terjadi karena memang sistem
sistem drainasenya buruk. Maka solusinya tidak hanya cukup dengan menambah retakannya aja, tapi juga kita perlu untuk merencanakan dan membangun drainasenya dengan baik, sehingga kerusakan-kerusakan yang seperti ini tidak perlu terjadi, karena itu juga menjadi pertimbangan pastinya di para pengelola jalan, karena kan kalau misalnya jalannya cepat rusak, pasti biaya yang dikeluarkan juga akan lebih banyak gitu, yang seharusnya biayanya bisa digunakan untuk yang lain, tapi jadinya digunakan untuk yang itu aja, itu pasti sangat tidak efisien. Nah, ini masuk ke bagian apabila kita membuat model di InfraWorks. Jadi bisa dimulai dengan membuat model 3 dimensinya dulu. Ini secara umum ya Bapak Ibu. Kita membuat model di untuk visualisasinya. Kemudian setelah tambahkan 3D model, kita lanjut ke membuat halo. Ya, halo. Mohon maaf ya, Mbak Okta. Halo, halo, Mbak Okta. Mohon maaf. Ada sedikit Halo. gangguan. Iya. Koneksinya. Oke. Nanti bisa mohon sedikit diulang ya, Mbak Okta. Iya. Halo. Baik. Oh. Ya. Apakah suara
sudah terdengar jelas, Mbak Moni? Ya, tadi agak putus-putus ya. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, memang ini sepertinya koneksinya agak sedikit bermasalah. Nanti mungkin Mbak Okta boleh Mbak diulang untuk di InfraWorks fundamentalnya ya, supaya nanti dari Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Begitu ya Mbak Okta ya? Iya, baik. Oke, Terima kasih Mbak ya, Monik. sama-sama, Saya Mbak. lanjutkan ya, Ya, Bapak silakan. Ibu. Jadi setelah kita membuat 3D modelnya di InfraWorks, kita bisa lanjutkan dengan membuat road design-nya. Tadi dengan road design itu di InfraWorks ada dibagi menjadi dua, ada road design, kemudian juga ada road komponen. Kalau road design itu biasanya kita buat untuk menentukan dulu nih jalannya mau kita buat di mana, melewati apa, kemudian setelah sudah fix posisinya di sana, kita bisa ubah atau convert si road design ini menjadi road komponen ya Bapak Ibu. Setelah jalannya di tempat kemudian kita bisa lanjutkan dengan menambahkan sisiu struktur desain. Sisiu juga bisa membuat model desain kita nantinya dengan tampilan yang lebih kreatif Ibu. Nah, masuk ke bagian drainage design InfraWorks-nya, jadinya drainage design yang mana drainage design ini kita bisa saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi memang di InfraWorks ini ada yang namanya tools drainage design yang mana kita bisa menambahkan ataupun menempatkan si gorong-gorong atau culvert ini secara otomatis ataupun secara manual. Kemudian nanti dengan menggunakan Autodesk Cloud Credit itu kita bisa melakukan analisa watershed ya Bapak Ibu, yang mana watershed ini kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi mana aja sih titik-titik yang ada pada model di mana sih dari bagian model kita ini pikirannya atau permukaan yang paling rendahnya tuh di mana gitu, agar nanti di sana kita bisa menambahkan gorong-gorongnya apabila nanti ada aliran yang melintasi jalan atau komponen roadnya, itu nanti kita bisa tambahkan culvertnya di sana. Nah, langkahnya ini misalnya kita sudah punya nih model InfraWorks di sana yang udah kita tambahin jalannya, udah kita tambahin
strukturnya, mulai dari jembatan sampai tunnel, terus kita tinggal melakukan analisa drainase. Itu pada tab Analyze, itu kita bisa klik yang nanti akan muncul notifikasi bahwa memberitahunya bisa seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengatur grid tour kalau semakin kecil. Ya, saya lanjutkan. Jadi, setelah kita melakukan analyze, kemudian nanti kita akan diminta untuk memilih salah satu komponen jalannya. Nanti di sini ada grid spacing sama stream threshold yang bisa kita atur. Ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi setelah nanti kita tekan enter, itu akan muncul bahwa analisisnya telah berhasil atau sukses kita lakukan. Yang mana di situ ada pemberitahuan bahwa kita sudah menggunakan 50 crowd credit kita untuk melakukan analisa ini. Kemudian setelah selesai melakukan watershed analysis, nanti akan terlihat di mana aliran terendah atau tempat aliran itu nanti akan terjadi dan melintasi komponen road kita. Di titik inilah nanti kita bisa menambahkan culvert ataupun gorong-gorongnya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan di sini kita bisa mengatur hidrologi datanya ya. Jadi nanti di sini akan ada pilihan kita mau menggunakan metode yang mana, apakah metode rasional ataupun metode regresi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih aja metode mana yang mau digunakan sesuai dengan lokasi perencanaan Bapak Ibu. Kemudian nanti kita juga bisa menginput koefisien runoff-nya sesuai dengan desain perencanaan kita dan menginput intensitas hujannya, ini yang digunakan yang selama 100 tahun, itu ke dalam InfraWorks-nya sesuai dengan lokasi perencanaan Bapak Ibu.
Nah, setelah selesai melakukan analisa watersheet-nya, kalau kita mau lanjut ke analisa yang selanjutnya, kemudian Bapak Ibu ingin biar tampilannya lebih enak nih. Nah, ini bisa kita turn off dulu tampilan watersheet-nya itu dengan menggunakan manage, kemudian nanti kita bisa pilih surface layer dengan emoticon ini, kemudian nanti di watersheet and stream-nya kita bisa turn off aja, habis itu klik OK. Nanti si hasil analisa watersheet-nya ini bisa hilang, terus nanti untuk turn on kembali kita dengan cara yang sama, nyalain lagi lampunya, klik OK, nanti dia akan kembali muncul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian add and modify culvert, di mana di sini kita bisa menambahkan gorong-gorong di komponen road kita, yang mana di situ akan melintas air ya, air yang akan melintasi si komponen roadnya. Jadi kita bisa taruh culvertnya di situ dengan opsi otomatis ataupun secara manual. Ini kita bahas dulu bagaimana caranya menambahkan culvert itu secara otomatis. Jadi tadi setelah kita melakukan watersheet analysis, akan terlihat di mana aliran itu akan ada pada model kita yang melintasi komponen jalannya. Jadi untuk bisa menambahkan culvertnya secara otomatis, Bapak dan Ibu bisa klik aja komponen road yang memang dilintasi dengan aliran ini, klik kanan, kemudian nanti ada pilihan drainage. Di situ Bapak dan Ibu bisa pilih add drainage, bisa pilih add culvert ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti akan langsung muncul culvertnya, otomatis keluar di modelnya seperti ini. Nah, culvertnya ini itu masih bisa kita edit ya Bapak Ibu. Ini kan cuma muncul satu. Kalau misalnya kita pengen jadiin di sini ada dua culvertnya, kita bisa edit aja di sini, di bagian barrels-nya kita ganti angkanya menjadi 2. Atau kalau kita pengen tambahin di sini culvertnya ada 3, kita ganti di sini jadi 3, seperti itu. Terus kalau kita mau mengubah, membesarkan atau mengecilkan dimensi culvertnya, kita tinggal klik tahan yang warna hijau ini, terus geser, itu nanti secara otomatis dimensi culvertnya akan berubah. Kemudian di sini kita bisa input nilai alirannya sesuai dengan desain kita. Di bagian flow ini kita bisa masukkan alirannya itu kecepatannya berapa gitu. Tinggal dimasukin aja, kemudian kita juga bisa nanti mendapatkan reportnya. Tinggal klik yang icon ini, nanti akan muncul reportnya dari InfraWorks terkait kinerja dari si culvert, kemudian informasi dimensi culvertnya, material, dan shape dari culvertnya. Lalu, selain kita bisa menambahkan culvert secara otomatis, kita juga bisa menambahkan culvert secara manual. Seperti tadi yang sudah saya informasikan ya Bapak Ibu, kalau misalnya dalam watersheet itu tidak menganalisa, tidak menampilkan analisa secara detail, misalnya ada nih aliran-aliran yang tidak muncul gitu. Terus di komponen itu kita harus menambahkan culvertnya, itu kita bisa buat secara manual. Kita pada tab create ini tinggal klik aja, kemudian di icon culvert ini kita klik, nanti di sini kita sketch dari titik awal sampai titik akhir si culvertnya, nanti dia akan langsung muncul. Kalau kita turn on ini show analysis result, di sini dia bakalan muncul ya analisanya Bapak Ibu. Analisa untuk si culvertnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini, oh ternyata dengan ukuran segini masih terlalu penuh nih airnya, mungkin dia nggak bakal cukup gitu. Kita bisa tambahin dimensinya. Tinggal dengan cara yang sama, si gizmo-nya ini kita geser, nanti ukuran si culvertnya akan otomatis berubah. Sama tadi seperti cara kita menambahkan culvert secara otomatis, kita juga bisa menambahkan kecepatan alirannya di sini berapa, kemudian nanti klik ini, icon ini untuk bisa menampilkan report si culvertnya. Lanjut, setelah kita menambahkan culvertnya, kita juga bisa menambahkan
jaringan drainasenya ke komponen rod tersebut. Nah, jaringan drainasenya ini sama seperti cara kita menambahkan culvertnya. Itu ada dua opsi, kita bisa tambahkan secara otomatis maupun secara manual gitu. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan jaringan drainase secara otomatis? Sama, kita tinggal pilih aja si komponen rodnya yang mau kita tambahin drainase di bawahnya. Klik kanan, pilih drainase, terus pilih yang Add Drainage Network. Di sini ada bakalan muncul speknya, bisa kita atur sesuai dengan desain kita. Setelah selesai, kita tinggal klik aja Enter, lalu akan secara otomatis jaringan drainasenya akan muncul di bawah si komponen rodnya ya Bapak Ibu. Mungkin ini belum tersusun secara rapi, jadi kalau misalnya ini terlalu dempet, Bapak Ibu ingin atur biar nggak terlalu dempet, ada komponen yang dihilangin itu bisa, jadi nanti setelah diedit kita bisa lagi save drainage network-nya biar nanti si ukuran kemiringannya itu bisa menyesuaikan lagi dia desainnya, seperti itu. Nah, lanjut, bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan jaringan drainasenya secara manual? Sama, itu juga bisa kita lakukan caranya dengan klik aja tab Create ini, kemudian kita klik drainase, kita pilih yang Add Drainage Network, kemudian kita atur di sini sesuai dengan desain kita, kemudian kita sketch. Misalnya kita pengen tambahin inlet di sini, kita tinggal pilih titik, kemudian titik. Kalau misalnya cuma satu aja, double klik aja langsung di sini. Tapi kalau mau langsung beberapa inlet, kita tambahin di situ. Kita pilih misalnya titik pertama di sini, titik kedua di sini, titik ketiga di sini, lanjut sampai pada titik terakhir. Nanti tinggal double klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ini pipe-nya, kemudian ini inlet-nya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari atas si jalannya, drainasenya ada di sini, si inletnya. Kemudian, untuk bisa melihat drainase yang ada di bawah komponen jalan itu kan, biasanya cara paling mudahnya kita langsung menggunakan navigasi. Kita balik aja gitu, biar si drainase yang ada di bawah komponen rodnya itu bisa terlihat. Tapi ada juga pilihan lain, yang mana kita bisa membuat si material pavement-nya ini menjadi transparan, Bapak Ibu. Caranya gimana? Kita pilih dulu si komponen jalannya, di mana drainasenya yang mau kita lihat. Kemudian pada material ini kita klik aja. Setelah kita klik akan muncul tab Select Material Style Color ini. Nanti kita pilih material, kemudian di sini kita pilih material or roadway-nya. Setelah kita klik, nanti akan muncul, kita pilih yang transparan, kemudian klik OK. Hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan navigasi untuk membalikan si komponen rodnya biar kelihatan drainasenya, tapi kita bisa lihat drainasenya dari atas dengan mengubah material komponen rodnya menjadi transparan. Nah, selain itu, komponen-komponen yang ada di drainage network ini bisa juga kita ubah ya Bapak Ibu sesuai dengan desain yang kita gunakan. Detailnya, jadi ini juga kalau misalnya ada kemiringan atau slope, ini kita bisa atur di sini, baik itu ukuran diameternya juga bisa kita atur, kita ubah aja di bagian specs-nya. Kemudian kalau kita mau ngubah bentuk konektor pipe-nya, misalnya saya pengennya, sebelumnya ini kotak kan ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya pengennya misalnya bentuknya bulat gitu, atau silinder. Nah, itu kita bisa ubah, kita klik aja konektor pipe yang mau kita ubah shape-nya, kemudian pada bagian part kita double klik, kemudian nanti akan muncul pilihan default yang sudah disediakan oleh InfraWorks. Kita apa mau bentuknya agak runcing di atasnya, itu bisa. Kalau misalnya Bapak dan Ibu
konektor partnya itu desainnya nggak ada nih di InfoWorks. Itu bisa juga kita custom ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga setelah kita menambahkan jaringan drainasenya, kita bisa menganalisa apakah pipa-pipa tersebut sudah bisa menampung aliran yang nantinya ada di situ. Itu bisa kita lakukan dengan melakukan inspect performance di pipanya. Caranya, itu kita tinggal klik analyze, kemudian di drainage ini kita nanti klik yang performance, nanti kita pilih nih pipanya yang mau kita analisa, kemudian nanti yang terakhir kita pilih outflow-nya di mana. Nanti, nah, akan muncul profil seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita arahkan kursornya ke sini, nanti akan muncul informasinya di sana. Nanti di akhir slide saya akan coba buka model InfoWorks yang sudah saya buat ya. Jadi bisa terlihat nanti di sana. Nah, baik, sebelum ke sini mungkin saya buka dulu model InfoWorks-nya. Nah, ini merupakan model yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau lihat nih si water sheet-nya, tadi turn on aja di sini, klik OK. Nah, akan terlihat di mana alirannya melintasi jalannya, akan ditandai dengan pin balon yang berwarna biru ini ya, Bapak Ibu. Kalau ini kan dia melintasinya di jembatan ya, jadi mungkin kita tidak perlu menambahkan culvert di sini. Tapi lain ceritanya kalau misalnya dia melintasi, alirannya melintasi komponen yang memang dia menyentuh permukaan tanah. Jadi kita tambahin culvertnya di sini, dorong-dorongnya. Ini akan muncul informasi dari si culvertnya. Kalau kita mau turn on, turn off, matiin, klik OK. Akan langsung hilang. Terus kalau kita mau lihat cara paling simpel melihat drainase yang ada di bawahnya, kita bisa lihat dengan menggunakan sistem navigasi. Ini ada inletnya, kemudian manhole-nya di tengah ya Bapak Ibu, outflow-nya di sini. Jadi nanti air akan ngalir dibuang ke sini. Ini jembatan, kemudian juga funnel, kita bisa tambahkan di model InfoWorks kita. Ya. Nah, ini sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, bagaimana InfoWorks itu diimplementasikan pada real project. Ini ada cerita sukses dari Call Engineering. Call Engineering sendiri itu merupakan konsultan multidisiplin yang mana dia biasa mengerjakan proyek baik itu dari sektor publik maupun swasta. Call Engineering ini berbasis di Kanada ya Bapak Ibu, yang mana mereka mengimplementasikan BIM itu sejak tahun 2009. Jadi sejak 2009 itu mereka mengimplementasikan BIM untuk workflow mereka dan menggunakan Civil 3D untuk melakukan desain proposal mereka. Jadi misalnya mereka ada project nih land development, itu mereka buat desainnya di Civil 3D. Kemudian sejak tahun 2012 itu mereka mulai menggunakan InfoWorks agar
menampilkan visualisasi dari desain mereka seperti itu. Jadi dengan menggunakan InfraWorks ini, mereka ternyata sangat terbantu pada saat detailing di Civil 3D-nya. Jadi awal mereka membuat desain, itu mereka buat dulu desainnya di InfraWorks, kemudian setelah selesai konseptual desainnya, mereka lanjutkan ke Civil 3D. Nah, di Civil 3D itu mereka akan lebih cepat melakukan detailingnya apabila model awalnya dilakukan di InfraWorks ya. Jadi mereka melakukan desain itu akan sangat efisien sekali waktunya gitu. Jadi memang InfraWorks ini ada untuk membantu Bapak Ibu sekalian agar bisa mengerjakan desainnya lebih cepat dan lebih efisien. Karena kalau misalnya nanti ada kendala ataupun masalah di modelnya itu bakalan langsung terlihat atau nanti muncul warningnya, dan di situ kita jadi tahu, oh ternyata masalahnya di situ, dan kita bisa langsung memberikan solusi kepada klien kita apa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Baik, mungkin untuk presentasinya itu dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Pak Robi Angga. Apa kinerja culvertnya bisa mengetahui tinggi limpasan air atau hanya optimasi penampang culvertnya saja? Ya, jadi tinggi limpasan airnya juga dapat kita ketahui ya Bapak Robi, nanti akan muncul di report InfraWorks-nya nanti. Itu akan ada di InfraWorks-nya. Seperti itu. Apakah materi presentasi bisa kami dapatkan di akhir webinar? Tentu bisa ya Bapak. Nanti akan dibantu dengan Mbak Monik untuk link dari materinya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Dari Pak Danang, saya mau bertanya, kalau sudah selesai pemodelan culvert, jaringan drainase, dan sebagainya, bagaimana caranya untuk ekspor struktur tersebut ke format DWG agar mempermudah untuk pembuatan soft drawing? Terima kasih. Iya, nanti ini akan kita bahas ya Bapak di workshop pada hari Jumat. Jadi nanti Bapak bisa ikut workshopnya, nanti akan dijelaskan bagaimana caranya mengekspor filenya ke dalam bentuk tersebut. Oh iya, mungkin ini sedikit tambahan ya Bapak Ibu. Tambahan lebih detailnya terkait desain di InfraWorks. Sedikit tambahan, Bapak Ibu, InfraWorks ini yang tadi pemodelannya saya buka untuk land development. Jadi memang di sini kita bisa buat, pertama kita bisa pilih dulu lokasi perencanaan kita di mana dengan menggunakan model builder, nanti kita langsung dapetin sesuai dengan konturnya. Kita bisa tambahkan dulu 3D modelnya di sini secara sederhana. Kemudian setelah kita tambahkan 3D modelnya, kita bisa tambahkan jalannya, kemudian kita modify sesuai dengan
desain kita, apakah di kanan kirinya ini misalnya kita mau tambahin lampu, kita bisa pilih aja style-stylenya di paletnya. Terus juga si coverage-nya ini kita bisa ganti, misalnya kita pengen ini rumput aja, itu bisa, atau pengennya si coverage-nya ini batu, itu bisa. Nanti ada pilihan default-nya di InfraWorks. Kemudian kita juga bisa menambahkan sisi furniture, seperti menambahkan pohon, kemudian juga menambahkan mobil, seperti ini. Itu sangat bisa, atau rambu lalu lintas, itu sangat bisa kita tambahkan di model InfraWorks kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan pipa ya, pipa plumbing seperti itu di bawah tanah, ini kita bisa tambahkan juga di InfraWorks. Nanti akan seperti ini tampilannya. Kalau misalnya kita pengen buat di situ kolam buatan atau sungai buatan, kita bisa juga menambahkannya di model InfraWorks kita. Nah, ini kita bisa atur geometri jalannya. Yang garis hijau ini berarti existing ground di modelnya, berdasarkan model bidder tadi. Sedangkan yang merah ini merupakan komponen road yang sudah kita buat di InfraWorks. Jadi misalnya kita pengen atur nih ketinggiannya, itu kita bisa elevasinya, itu bisa kita atur di sini dulu. Gitu. Nah, terus nanti setelah selesai komponen roadnya, kita juga bisa lihat super elevasinya di sini akan muncul berapa persen, kemudian tiap lebar jalannya itu akan muncul di sini. Selanjutnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menambahkan transisi jalan, misalnya di sini mau kita bangun halte nih, kita pengen nambahin transisi jalannya, itu sangat bisa dilakukan di InfraWorks. Transition component. Kemudian misal lebih rendah dari permukaan tanahnya, terus dia saya lanjutkan sedikit. Jadi di InfraWorks kita juga bisa menambahkan cut and fill areanya. Jadi di sini bakalan muncul kalau misalnya cut area itu ditandai dengan warna merah, untuk fill area ditandai dengan warna hijau ya Bapak Ibu. Nanti untuk detailingnya lebih lanjut tentu saja kita masih harus membuatnya di Civil 3D. Kemudian kita juga bisa ekspor quantities report-nya ke Excel.
Atau kita bisa lihat langsung juga di InfraWorks-nya kuantitinya berapa untuk masing-masing komponen yang sudah kita tambahkan di model InfraWorks-nya. Kita bisa taruh di Excel, kemudian ini si jembatannya itu juga bisa kita hitung kuantitinya di InfraWorks. Strukturnya, precast-nya berapa, volumenya untuk si konkretnya, superstrukturnya, volumenya berapa, betonnya, itu bisa kita tampilkan di InfraWorks. Dan tunnelnya juga sama, kita bisa tampilkan volume betonnya di InfraWorks. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kembalikan lagi ke Mbak Monik. Silakan Mbak Monik. Ya, terima kasih Mbak Okta. Ya, Bapak dan Ibu sudah dijelaskan begitu ya tentang drainage design in InfraWorks, dan juga ada tambahan keterangan atau materi begitu ya dari Mbak Okta, bahwa disampaikan juga bagaimana InfraWorks itu dapat mendesain dan membantu dalam perencanaan begitu di jalan, kemudian di tunnel juga. Dan saya juga ingin menambahkan Bapak dan Ibu, software InfraWorks memang betul apa yang disampaikan oleh Mbak Okta bisa digunakan untuk visualisasi, dan software tersebut juga termasuk dalam salah satu software pendukung workflow building information modeling. Ya Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa building information modeling bukanlah sebuah software, namun sebuah workflow ya Bapak dan Ibu, karena masih ada beberapa dari teman-teman dan rekan-rekan kita itu masih masih ada pandangan begitu bahwa BIM adalah sebuah software, padahal BIM adalah sebuah alur pekerja begitu ya. Oke, dan untuk software atau aplikasi Autodesk dapat dicoba ya Bapak dan Ibu, atau di trial begitu dalam waktu 30 hari. Jadi nanti mungkin dari Bapak dan Ibu ingin mencoba mengoperasikan atau belajar software Autodesk, dapat di-download. Dan itu free ya Bapak dan Ibu. Baik, di Cipta Satria Informatika juga merupakan Autodesk Authorized Training Center atau ATC yang dipercaya oleh Autodesk sebagai pusat pelatihan software-software Autodesk. Dan nanti apabila Bapak dan Ibu berkenan mengikuti training, akan didampingi juga oleh technical expert kami, salah satunya adalah Mbak Okta. Begitu. Di ATC sendiri, apabila nanti Bapak dan Ibu ingin informasinya lebih lanjut, bisa menghubungi saya melalui email ataupun melalui WA. Untuk nomor dan email sudah saya sampaikan di kolom chat, mungkin akan saya ulangi. Untuk nomor telepon atau WA di 08 222 587 4547, dan untuk di email itu bisa di monica.magna@ciptasatria.com. Ya, nanti mungkin kalau misalkan dari Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait training seperti apa, kemudian kita mendapatkan feedback apa saja, begitu nanti bisa menghubungi saya ya Bapak dan Ibu. Baik, selain itu kami Cipta Satria Informatika juga dapat memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi dengan melakukan pendampingan adopsi teknologi building information modeling kepada perusahaan di industri AC ya. Jadi apabila nanti Bapak dan Ibu belum mengetahui bagaimana workflow-nya tentang BIM, mungkin bisa berkonsultasi, kemudian mungkin kita bisa secara pribadi begitu atau secara private membicarakan seperti apa sih workflow BIM sendiri, nanti mungkin kita akan bisa sampaikan begitu ya dari Bapak dan Ibu. Dan untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, kemudian informasi seputar Autodesk serta promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu juga dapat follow akun sosial media kami di Facebook PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram @ciptasatriainformatika, kemudian ada di YouTube Cipta Satria Informatika, di Twitter @PT Cipta Satria, dan dapat berkunjung juga di website kami ya Bapak dan Ibu, itu di www.ciptasatria.com. Untuk portal knowledge base di website kami yang berisi
know-how, tips and tricks, dan troubleshooting yang sehubungan dengan aplikasi dari Autodesk, Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke Teknologi Center, yaitu di cstc.ciptasatria.com/knowledge-base. Untuk alamat websitenya sudah saya sampaikan di kolom chat. Begitu. Juga untuk tambahan informasi ya Bapak dan Ibu, apabila nanti Bapak dan Ibu tertinggal begitu dalam materi penyampaian webinar hari ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa berkunjung di di YouTube kami, di YouTube kami di Cipta Satria Informatika. Nanti untuk video materi akan kami upload di sana. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini dan menyempatkan waktunya. Begitu, semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk update informasi teknologi di bidang AEC. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mbak Okta yang ingin disampaikan, begitu? Sudah cukup, Mbak Monik. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Okta. Maka saya tutup webinar series hari ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu karena terkait kendala koneksi ya tadi Bapak dan Ibu. Kami harap supaya nanti Bapak dan Ibu bisa hadir lagi di workshop kami untuk temanya yang sama ya Bapak dan Ibu, yaitu terkait tema drainage design in Infrabox begitu ya. Saya juga ucapkan lagi terima kasih begitu atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di event workshop di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.